Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cuma Android, membahas segala hal tentang Android. Dan hari ini kita nggak akan membahas tentang bagaimana cara ngebug kuota lagi. Bukan ngebug, sebenarnya ada bonus dari XL kemarin. Nah, hari ini kita nggak akan membahas itu. Kita akan membahas tentang HP yang barusan saya dapatkan dengan harga cuma 2 juta aja. Dan ini HP-nya Samsung S8 Plus. Nanti akan kita kasih tahu kenapa saya dapat harga segitu dengan harga yang murah banget 2 juta, padahal kita tahu pasarannya masih di atasnya banget. Baik, langsung saja mari kita review dulu dari Samsung S8 Plus ini. Apa kelebihannya dan apa kekurangannya? Apakah masih worth it di tahun 2020 ini? Mungkin akan kita ketahui kalau kita udah memakainya 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Tapi kita bahas dulu aja apakah masih bisa bersaing dengan HP-HP lain di tahun 2020 ini, di bulan yang sudah mulai memasuki bulan pertengahan. Yuk, mari kita masuk aja. Nah, seperti ini tampilan di layar depan Samsung S8 Plus kali ini. Mungkin ini ada sedikit kedip-kedipnya faktor kamera ya, efek dari kamera. Mungkin shutternya terlalu lambat, mungkin kalau nggak ini kurang cerah. Tapi kalau dicerahkan nanti tidak kelihatan, nggak apa-apa, kayak gini saja. Baik, kita bahas dulu positifnya di HP Samsung S8 Plus kali ini adalah Samsung sudah memakai layar AMOLED yang sudah melengkung, kekinian sekali bagi para kaum muda-mudi. Kalau pakai HP melengkung kayak gini, kayak lebih luxurious, lebih kayak orang kaya gitu mungkin. Apalagi buat anak-anak sekolah ataupun anak kuliah kalau pakai HP kayak gini. Walaupun sih S8 Plus harganya nggak terlalu mahal di tahun 2020 ini, mungkin 4 juta sampai kurang, bahkan udah mendapatkan Samsung S8 Plus ini dengan kondisi normal dan full set, tidak seperti milik saya yang ada sedikit minus karena bisa saya dapatkan dengan harga 2 juta. Apa minusnya di Samsung S8 Plus kali ini? Minusnya cuma di tulangan ini yang agak bengkok. Mungkin kalian kalau melihat terus presisinya, nah tulangannya agak membengkok ke belakang, sehingga ini sebenarnya di layar depan sini kalau bisa fokus, oh nggak bisa. Kalau bisa fokus ini nggak tertutup dengan rapat, jadi kayak ada yang kurang gitu. Sebenarnya cuma itu, sama di belakang sini kelihatan. Nah, ini agak terbuka padahal yang sini rapat. Nah, itulah kenapa, karena itu saya mendapatkan dengan harga 2 juta rupiah saja. Tapi ini udah dual dan cuma dilengkapi dengan charger. Saya kira ini bukan charger yang ori ya. Ingat saya kalau saya pakai Samsung S8 Plus itu charger orinya udah berwarna hitam. Nggak tahu kalau ada yang putih ya. Tapi kalau dipegang, pegangannya juga tidak seperti ini, enak. Berat gitu loh, kayak beda pokoknya kalau kalian udah memakai yang ori-ori. Langsung saja kita bahas. Positifnya selain di layar tadi, ini layarnya juga aman. Walaupun saya dapat 2 juta, tidak ada shadow ataupun ada, biasanya kalau jual harga segitu kan ada tompel-tompel gitu di forum-forum ataupun di jual beli online ya. Ini tapi aman, jadi masih bagus banget sih sebenarnya kalau kita pakai di sini. Nah, tidak ada shadow dan aman juga perpesanan. Nah, kayak gitu. Lalu apalagi kelebihannya di sini? Di sini sudah memakai Exynos 8895 prosesornya. Nah, prosesor Exynos 8895 ini kalau dipakai ngegame udah lumayan. Bukan lumayan sih, enak banget. Tapi nanti ada minusnya di belakang, akan saya kasih tahu. Dan positifnya dari HP ini, kalau kalian memegang HP S8 Plus ini emang agak sedikit berat, tapi kelihatan kesan mewah di HP Samsung S8 Plus ini. Karena kalau HP bila dipegang lebih berat akan kerasa lebih mantap aja kalau dipegang menurut saya. Tapi kalau agak ringan, coba saja di HP-HP tipe 1 jutaan 500 pakai Realme 3, itu udah berbeda sekali. Nah, lanjut di positifnya lagi HP ini adalah layarnya. Nggak tahu kenapa ya, AMOLED-nya Samsung itu pasti dilihat mata lebih enak. Maksud saya AMOLED-nya Samsung yang Samsung udah layar kayak gini, maksudnya melengkung dari S7, itu saya rasa kalau dilihat kok di mata nggak sakit kayak yang lainnya ya. Kalau apalagi kayak diterangkan sampai terang maksimal, itu biasanya kalau
kena mata kayak silau-silau gimana gitu. Kalau ini aman-aman aja. Nah, mungkin itu sedikit dari kelebihan Samsung S8 Plus ini. Di bagian kamera nanti akan kita bahas. Lalu apa lagi ya? Untuk built-innya, pegangannya juga enak. Cuma sedikit minusnya saja ini, tombol fingerprint yang ada di samping. Kalau kalian nggak terbiasa, kalian pasti fingerprint jarinya nempel di kamera ini dan membuat kameranya kotor. Padahal fingerprintnya ada di sebelah kanan. Tapi saya memakai ini belum ada 1 hari juga udah terbiasa dan juga aman aja. Jadi kalau masalah ini sih tergantung selera ya. Cuma ini di sini ada minusnya lagi, apa ya? Ya itu aja minusnya. Saya kira sama kelengkapan HP-nya tidak lengkap, jadi aman-aman aja kalau mau dipakai buat harian menurut saya. Dan ini udah dibawakan case-nya. Jadi kalau kita tutup pakai case gini nggak kelihatan, aman. Tapi ntar aja kita pasang case-nya. Baik, langsung kita bahas ke spesifikasinya Samsung Galaxy S8 Plus ini. Samsung Galaxy S8 Plus ini sudah dilengkapi dengan prosesor dari Exynos 8895 bawaan Samsung sendiri ya. Nah, prosesor 8895 ini kalau nggak salah udah hampir sekelas mirip ke Snapdragon 835 kalau nggak salah, kalau nggak 845 malahan. Nah, jadi kalau dipakai buat ngegame dan lain sebagainya, saya rasa cukup banget. Saya dari pakai Realme 5 Pro yang saya dapatkan kemarin pindah ke ini, kalau buat pemakaian sehari-hari kesannya lebih enak aja, nge-lag-nya menghilang banyak juga dari Realme 5 Pro kemarin. Padahal Realme 5 Pro kemarin udah nggak nge-lag, tapi ini lebih nggak nge-lag lagi. Itu entah kenapa, saya juga nggak tahu. Mungkin ya efek dari prosesor itu sendiri. Terus RAM yang dipakai di Samsung S8 Plus yang saya dapatkan ini masih RAM 4GB dengan internal 64GB. Lalu kamera belakang dari Samsung S8 Plus ini masih kecil ya kalau dibilang dibandingkan dengan kamera-kamera yang lainnya. Masih menggunakan 12 megapiksel dengan bukaan atau f1,7 dan width-nya 26 mm dan juga kamera depan yang masih 8 megapiksel. Tapi entah kenapa menurut saya hasil kejernihan dari kamera yang masih 12 megapiksel ini kok lebih tajam ya daripada Realme yang saya pakai kemarin. Atau mungkin gara-gara apa, build-nya sudah lebih bagus, saya tidak tahu. Nanti kita coba kameranya. Dan langsung ke bagian baterainya. Di sini baterainya juga masih kecil juga sebenarnya, 3500. Kalau kita pakai di HP-HP lainnya 3500 itu sudah lumayan gede. Cuma kalau di Samsung ini kok terasa cepat habis. Apakah karena performanya yang tinggi bisa cepat menghabiskan baterai? Saya juga kurang paham karena saya juga bukan spesialis utama tentang HP. Saya cuma tahu HP itu seperti apa dan gimana, dan tidak begitu paham dalamnya. Mungkin kalau ada yang tahu, komentar di bawah, dapat menambah ilmu saya dan menambah kelengkapan dari channel ini selanjutnya. Lalu ada lagi, kita masih pakai di sini OS-nya di sini sudah pakai Android ya. Androidnya sudah pakai Android yang ke-9. Jadi tapi sayangnya masih belum pakai Android yang ke-10. Padahal sekarang sudah updatean ke 10. Nggak tahu kenapa ini belum mendapatkan updateannya. Saya juga kurang paham. Lalu oh ya, ini sudah dilengkapi fast charging 12 watt kalau nggak salah. Dilengkapi dengan fast charging 12 watt. Jadi udah cepat. Dari saya mengecas 15 watt. Mohon maaf salah. Di 15 watt. Ini saya dari mengecas 0% ke 100% itu sekitar 2 jam kurang lah. 2 jam mungkin itu udah cukup kalau kita tidak pakai main. Tapi saya selalu pakai main karena HP-nya juga pakai satu ini. Baik, yang menyebabkan HP ini masih worth it banget di tahun 2020 adalah prosesor yang masih sangat mumpuni. Lalu kamera yang udah lumayan, walaupun masih saya anggap kurang sih kalau dibandingkan dengan yang sekarang. Cuma kalau untuk Samsung Galaxy S emang tidak ada lawannya kalau dibandingkan dengan yang lain, walaupun masih megapikselnya kecil sih, tapi hasilnya udah keren banget. Lalu layar yang kece banget, udah melengkung kayak gini, walaupun saya hanya dapat dengan harga 2 jutaan, tapi ini udah keren banget.
Lalu ada lagi dipakai buat main game juga. Kalau sekedar Mobile Legends sih bisa rata kanan, tapi hanya ada sedikit kekurangan di tadi. Dan yang membedakan HP ini dengan HP-HP lain, kenapa harus kita beli bekasnya daripada HP lain, bila kita mendapat harga dengan harga kisaran 2 juta ke 3 juta, yang penting layarnya tidak shadow ya. Karena kalau layarnya kita dapat layar shadow, kita nggak bisa memakainya secara bertahap lama, karena kalau udah shadow kayaknya kok bisa menyebar. Mungkin kalau saya ada kesalahan, mohon dibenarkan kalau yang tahu tentang servis HP ataupun yang lainnya. Tapi kalau shadow saya rasa nggak nyaman banget dipakai daripada kalau pecah. Kalau pecah menurut saya masih oke lah, tapi kalau shadow di belakang masih terus nempel gambarnya gitu, nggak enak. Mungkin itu saja. Lalu oh ya, kita coba di kameranya Samsung Galaxy S8 Plus ini. Baik, yang pertama kita coba di kamera belakangnya bagaimana hasilnya. Akan saya coba memotret ini, nanti akan saya tampilkan di belakang. Lalu saya kasih cas di sini. Oke. Dan ini adalah hasil kamera dari Samsung Galaxy S8. Kamera belakangnya masih sangat mumpuni kalau dibandingkan dengan HP-HP lainnya. Mungkin HP ini kameranya emang megapikselnya kecil, tapi mungkin detailnya lebih detail ya. Dan lanjut di kamera depannya, kita lihat di sini. Kamera depannya saya pakai langsung selfie kayak gini. Dan flashnya nyala terang karena ini di keadaan gelap dan backlight di belakang itu. Nah, seperti inilah hasilnya. Masih sangat bagus banget kalau cahayanya sesuai ya. Dan untuk perekaman videonya sendiri, di sini image stabilizernya di bagian belakang tidak begitu kerasa seperti HP-HP kelas yang lainnya ya, seperti HP Xiaomi dan lain-lain. Itu stabilizernya udah lebih bagus daripada ini. Dan saya masih merasakan goyang walaupun nggak banyak sih, tapi ya lumayan lah. Kalau kalian masih belum menguasai video, ini udah cukup banget. Jadi kalau saya rasa masih terselamatkan kalau untuk videonya, nggak begitu menyiksa kita juga. Udah lumayan banget buat videonya. Lalu video di kamera depan ya hampir sama seperti fotonya lah, nggak berbeda jauh kalau untuk di kamera depannya. Lalu kita coba di sini ada juga slow motion panorama makanan, udah dibeda-bedakan. Jadi kalau kalian mau memotret sesuatu, udah banyak sekali pilihan di HP ini. Jadi kalian bisa pilih-pilih aja sesuai keinginan kalian buat kedepannya. Oh ya, yang paling bagus dari Samsung setelah saya pakai sekian lama beberapa Samsung adalah mikrofonnya. Mikrofonnya itu enak banget loh kalau kita dengarkan langsung. Apalagi kalau sekarang yang lagi musim di daerah saya adalah Carnaval Sound System ya. Nah, kalau Carnaval Sound System kalian pakai HP-HP lain pasti hasilnya akan bergetar. Kalau bahasa Jawanya di sini gember. Nah, kalau kalian pakai Samsung itu akan terdengar jelas tanpa gemberan. Coba aja, kalau nggak percaya kalian pindah ke Samsung kan, pasti akan tahu apa yang saya maksud. Lalu mikrofonnya ini juga lebih jelas menangkap bagi saya. Kalau untuk perekaman suara, saya sering merekam suara dengan Samsung ini dan hasilnya nggak buruk, tapi juga nggak bagus-bagus banget. Tapi itu udah bagus daripada HP-HP lain. Mungkin itu yang lebih positif dari Samsung ini. Dan untuk rekomend tidaknya Samsung S8 Plus di tahun 2020 ini masih sangat rekomend sekali. Dan harga 2 juta yang saya dapatkan itu karena ada minus di bagian backdoor sebelah sini. Tulangan, maksud saya tulangan atau backdoor samping. Nah, ini ada sedikit bengkong ya, melengkung dikit, tidak lurus kalau kalian perhatikan benar-benar. Jadi layar di sebelah sini dan backdoor sebelah sini itu agak terlepas. Lalu kelengkapannya hanya dilengkapi oleh sedikit saja, hanya ada cas sama
kabel data, makanya itu saya bisa mendapat harga 2 juta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di review HP yang barusan saya dapatkan ini. Dan di tahun 2020 Samsung S8 Plus masih sangat worth it, nggak ada minusnya apa-apa. Cuma kalau kalian ingin mendapatkan harga dengan di bawah pasar, saya ajari bagaimana cara mendapatkan harga di bawah pasar, yaitu dengan membeli barang bekas. Karena harga baru kalian pasti 2 bulan 3 bulan aja udah turun kalau kalian mau jual. Kalau butuh uang, bagi yang masih memikirkan mending beli HP lain kalau dengan harga segitu, saya sarankan untuk membeli yang bekas aja. Mungkin itu sedikit dari saya, karena saya lebih suka bekas daripada yang baru. Karena yang saya review pasti saya barusan mendapat HP bekas dengan harga murah, pasti akan saya review selanjutnya. Mungkin itu dari saya, dan worth it di 2020, sangat worth it banget untuk Samsung S8 Plus. Semoga kalian bisa mendapatkan HP murah di forum-forum ataupun di Bukalapak ataupun di Lazada ataupun di Tokopedia atau di apapun. Dan semoga nasib kalian seperti saya, sering mendapatkan HP murah kayak gini. Mungkin HP yang saya review ini langsung akan saya jual. Kalau kalian mengikuti di forum Facebook ataupun ikuti di Facebook saya Wahyu Riko J, nanti akan saya posting setiap kali saya mendapat HP murah kalau saya udah dapat HP lagi. Nah, itu dari saya, cuma Android di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa share bila bermanfaat buat kalian. Nanti akan ada giveaway kalau saya sudah mencapai subscriber di 1000. Baik, sekian dari cuma Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.